webinarnya dari tim speaker. Mungkin selain panelis bisa langsung menutup kamera dan juga bisa langsung menutup mikrofon. Mungkin kita bisa hitung mundur di 3, 2, 1. Aku habis download aplikasi GoPay loh, baru. Recording in progress. Wow. Transfer kemana aja, langsung masuk. Wow. Terus ya, di aplikasi GoPay ini, transfer kemana aja gratis. Wow. 100 kali per bulan. Download aplikasi GoPay baru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang dalam acara Fintech Talk bersama GoTo Financial dengan topik meningkatkan inklusi keuangan Indonesia lewat sinergi fintech dan perbankan. Perkenalkan, saya Hanadia, Policy Associate Aftek yang akan memandu acara pada siang hari ini. Pertama-tama, izinkan saya menyapa dan mengapresiasi kehadiran para pembicara dan moderator kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Arya Rangga Yogasati, selaku Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran atau DKSP Bank Indonesia, Bapak Aldi Haryo Pratomo, selaku Wakil Ketua Umum 2 Aftek, Bapak Yogi Harsudiono, selaku Head of Compliance and Regulatory Affairs GoPay, Ibu Irene Santoso selaku Head of Consumer Business Customers Value Management Bank Jago, Bapak Rifki Akbari selaku Senior Manager Microsoft Consulting atau MSC Indonesia, dan Bapak Ari Setiadi selaku Executive Director Aftek. Izinkan pula saya menyampaikan salam hangat serta salam sehat untuk Bapak, Ibu, dan Sobat Fintech yang telah hadir pada Fintech Talk siang hari ini. Selamat bergabung dan juga saya ucapkan untuk seluruh pegiat fintech di seluruh Nusantara. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasmenya untuk mengikuti acara pada siang hari ini. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada GoTo Financial yang telah mendukung acara pada siang hari ini. Dan Fintech Talk bersama GoTo Financial kali ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian webinar peningkatan edukasi dan literasi di bulan Fintech Nasional 2023 yang berlangsung dari tanggal 11-11 atau 11 November hingga 12-12 atau 12 Desember tahun 2023. Kami berharap rekan-rekan dapat mengikuti webinar ini hingga akhir. Sebelum memulai acara, izinkan saya juga untuk menyampaikan general rules acara ini, yaitu pertama, pastikan koneksi Bapak, Ibu, dan Sobat Fintech dalam keadaan yang stabil, sehingga tidak ada hambatan selama acara berlangsung. Kemudian, setelah melakukan registrasi dan login, Bapak, Ibu, dan juga Sobat Fintech akan masuk ke dalam Zoom dalam mode webinar. Gunakan headset atau earphone bila perlu agar suara narasumber dapat terdengar dengan jelas. Lalu untuk kenyamanan bersama selama acara berlangsung, host akan mengatur mode mute atau sunyi pada suara peserta. Gunakan juga PC atau laptop untuk mendapatkan tampilan yang terbaik. Apabila Anda menggunakan smartphone atau smartphone Anda dalam mode landscape atau fungsi putar layar atau auto rotate untuk diaktifkan. Guna meningkatkan kualitas secara Aftek mendatang, kami juga mengharapkan kerjasama Bapak, Ibu, dan juga Sobat Fintech untuk dapat mengisi feedback form di akhir acara yang akan kami tayangkan melalui QR dan link di kolom chat. Pengisian feedback form ini juga akan menjadi bukti kehadiran Bapak, Ibu, dan Sobat Fintech, serta menjadi acuan kami dalam penulisan nama serta pengiriman e-certificate dalam acara ini. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini secara singkat. Pertama, acara ini akan dibuka dengan penyampaian welcoming remarks oleh Bapak Aldi Haryo Pratomo selaku Wakil Ketua Umum 2 Aftek. Dilanjutkan dengan keynote remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Arya Rangga Yogasati selaku Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran atau DKSP Bank Indonesia. Kemudian kita juga akan masuk ke dalam sesi diskusi panel yang dimoderatori oleh Bapak Aris Setiadi dengan para panelis super yang tentunya kita sudah sangat familiar dan tunggu-tunggu ya, yaitu ada Bapak Yogi Harsudiono, Ibu Irene Santoso, dan Bapak Rifki Akbari. Baik, Bapak dan Ibu, serta Sobat Fintech berbahagia, Fintech Talk merupakan event reguler Aftek yang diselenggarakan sebagai wadah edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan serta wadah berbagi informasi terkait dengan ragam layanan Fintech, khususnya inovasi keuangan digital, serta juga isu-isu lainnya yang relevan untuk keberlangsungan industri Fintech. Dan Fintech Talk kali ini diselenggarakan oleh Aftek bersama dengan GoTo Financial. Sebelum memulai acara, mari kita simak welcoming remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Aldi Haryo Pratomo selaku Wakil Ketua Umum 2 Aftek. Kepada Bapak Aldi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Arya Rangga Yogasati, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Bapak Yogi Harsudiono,
Head of Compliance and Regulatory Affairs GoPay, Ibu Irene Susanto, Head of Consumer Business Customer Value Management Bank Jago, Bapak Rifki Akbari, Senior Manager Microsafe Consulting Indonesia, Bapak Aris Setiadi, Executive Director Aftek, beserta seluruh peserta yang mewakili regulator, industri, pengamat, dan publik. Mewakili segenap Dewan Pengurus Harian Aftek, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Arya Rangga Yogasati selaku keynote speaker, para panelis, serta moderator yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi pada acara siang ini. Kami juga ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu anggota Aftek, para perwakilan instansi pemerintah, industri, pengamat, serta publik yang hadir pada sesi diskusi siang ini. Acara ini merupakan kolaborasi yang diselenggarakan oleh GoTo Financial bersama dengan Aftek. Sebagai perkenalan, Aftek berdiri sejak 2016, yang resmi ditunjuk oleh OJK sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital pada 19 Juli 2019, berdasarkan POJK nomor 13 tahun 2018. Hingga triwulan ketiga 2023, Aftek sudah memiliki anggota sebanyak 330 perusahaan fintech dengan lebih dari 25 bisnis model fintech. Kita selalu berkomitmen untuk bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing industri dan juga nggak kalah pentingnya literasi keuangan untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan yang aman. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, pertumbuhan fintech dan ekosistem ekonomi digital mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan dari Temasek, Google, dan Bain, nilai ekonomi digital Indonesia itu sebanyak 82 miliar US dollar di tahun 2023 dan akan mencapai 109 miliar US dollar di tahun 2025 atau tumbuhnya 15% per tahun. Adopsi fintech juga sangat tinggi. Bisa dilihat dari jumlah transaksi pembayaran digital yang mencakup transaksi uang elektronik sebesar 116 triliun dan transaksi keris sebesar 56,92 triliun per triwulan ketiga tahun ini. Serta penyaluran pinjaman peer-to-peer lending sebesar 55,7 triliun dari September 2023, serta nilai transaksi aset kripto yang sudah mencapai 94,4 triliun dengan 17,91 juta pelanggan terdaftar. Jadi ini salah satu aset yang paling banyak diperdagangkan di Indonesia. Namun, pertumbuhan pesat industri ini masih memiliki banyak tantangan. Jadi walaupun inklusi sudah naik hingga 85% pada 2022, tingkat literasi keuangan baru mencapai 49,68% di tahun yang sama, setengahnya. Selain itu, World Bank juga menyebutkan bahwa saat ini penduduk dewasa yang masih masuk ke dalam kategori unbanked itu ada 97,74 juta orang dari 190 juta penduduk di tahun 2022. Di antara yang unbanked tersebut, sebanyak 36% memberitahu bahwa jarak merupakan penghalang terbesar untuk mendapatkan akses ke rekening bank. Dan 55% penduduk tersebut memiliki ponsel. Jadi kesempatannya sebenarnya ada untuk fintech. Potensi pertumbuhan industri ini sangat besar. Contoh yang paling nyata adalah kolaborasi antara bank dan fintech yang merupakan salah satu kunci dalam melahirkan semakin banyak inovasi dalam mengakselerasi inklusi dan literasi keuangan. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan meningkatkan literasi keuangan pada bulan Fintech Nasional 2023 ini, sesi Fintech Talk bertema meningkatkan inklusi keuangan Indonesia. Lewat sinergi fintech dan perbankan, ini diantara lain akan membahas berbagai inisiatif dan inovasi khususnya terkait sinergi fintech dan perbankan dalam mendukung peningkatan inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Kami berharap pembahasan dalam sesi Fintech Talk ini dapat mendorong peningkatan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan, dari itu bank, fintech, regulator, maupun stakeholder lainnya, untuk mendukung supaya tanggung jawab untuk meningkatkan inklusi dan literasi ini kita jalankan bersama-sama. Akhir kata, mewakili Aftek, saya mengucapkan terima kasih kepada GoTo Financial dan kepada seluruh narasumber dan partisipan yang hadir pada hari ini. Semoga kita semua dapat memetik manfaat dari kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti, 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
Terima kasih banyak kepada Bapak Aldi atas welcoming remarks yang telah disampaikan. Selanjutnya, mari kita simak keynote remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Arya Rangga Yogasati selaku Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran atau DKSP Bank Indonesia. Kepada Bapak Arya Rangga Yogasati, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Ketua Umum AFTEK, Bapak Aldi Haryo Pratomo, yang saya hormati juga Eksekutif Director AFTEK, Bapak Aristiadi, yang juga selaku moderator pada siang hari ini, dan para panelis, ada Bapak Yogi Harsudiono, ada Ibu Airin Santoso dan juga Bapak Rifki Akbari, serta Bapak Ibu hadirin yang undangan yang berbahagia. Sebelumnya mungkin izinkan saya juga untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih dapat berkumpul di siang hari ini pada webinar Fintech Talk dengan topik yang sangat timely menurut kami di sisi Bank Indonesia, yaitu meningkatkan inklusi keuangan Indonesia lewat sinergi fintech dan perbankan. Saya juga mewakili Bank Indonesia berterima kasih kepada AFTEK dan juga Gotoh Financial yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa sharing mengenai policy direction dari digitalisasi sistem pembayaran oleh Bank Indonesia dalam rangka mempercepat transformasi digital yang inklusif. Sebagai tentunya ini bisa menjadi akselerator juga untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Mungkin kalau boleh bantu ditayangkan materinya di next slide. Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Aldi, bahwa sebenarnya kalau kita lihat digitalisasi pembayaran, kita lihat perkiraan dari digital payment itu akan terus tumbuh positif dan meningkat. Secara global, kalau kita lihat perubahan perilaku dari offline ke online gitu ya, ini mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dalam adopsi layanan keuangan digital, termasuk juga tentunya di sini khususnya digital payment, yang pada tahun 2023 telah mencapai 50% dari total nilai transaksi. Nah, kalau kita lihat gross transaction value dari digital payment Indonesia, ini bahkan yang paling tinggi di antara negara-negara Southeast Asia lainnya gitu ya, itu mencapai 313 miliar dolar pada tahun 2023 dan diperkirakan juga di tahun 2025 ini nanti bisa mencapai 417 miliar dolar. Ini adalah laporan tadi juga menggunakan laporan yang sama dari Google, Temasek, Bain dan Company. Nah, kalau kita lihat ekonomi digitalnya, ini juga perkembangan dari digital payment-nya ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Dan di mana pada tahun 2025 tadi juga disebutkan oleh Pak Aldi, ini akan dapat mencapai 110 miliar dolar. Dan tentunya di sini sektor e-commerce ini menyumbang pangsa tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya, misalnya seperti transportation gitu ya, makanan, perjalanan online atau juga media online. E-commerce yang paling tinggi. Nah, di next slide ini kalau kita lihat tingkat inklusi keuangan di Indonesia ini juga terus membaik. Namun memang masih bisa terus dioptimalkan melalui apa? Melalui digitalisasi sebagai akseleratornya. Jadi kalau kita lihat survei nasional literasi inklusi keuangan, ini memang tingkat literasi dan inklusinya ini terus membaik gitu ya. Jadi kenapa kalau kami melihat kenapa inklusinya ini terus membaik meskipun masih ada room for improvement gitu ya. Ini didorong salah satunya adalah transformasi digital yang menjadi akselerator di sektor keuangan, termasuk juga di sisi payment-nya. Ini ada 3 key driver di sini, yaitu pertama adalah transformasi digital perbankan. Nah, yang kedua ini kenapa tadi kami bilang sangat timely gitu ya topiknya, karena kolaborasi bank dan fintech ini juga menjadi key driver juga. Dan yang ketiga adalah bagaimana mendorong aktivitas ekonomi digital ini dengan pengembangan inovasi yang sustainable, yang berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat potensi ekonomi digital Indonesia ini juga sangat besar.
kita punya bonus demografi, 70% populasi kita berada pada usia produktif, didukung juga dengan infrastruktur penopang digitalisasinya seperti listrik, internet, smartphone yang seiring waktu semakin merata dan juga semakin mudah, semakin murah untuk aksesnya. Dan juga sebenarnya Indonesia ini adalah juga negara pengguna internet terbesar keempat di dunia, sebagaimana kita ketahui bersama. Dan kalau kita lihat dalam konteks digital payment, ini merchant-merchant, pedagang-pedagang kita juga udah semakin go digital. Dalam arti go digital, aksesnya terhadap layanan keuangan digital, dalam mengakses layanan keuangan digital. Nah, kalau kita lihat gitu ya berbagai akselerasi digitalisasi ini, kami sangat menggarisbawahi perlunya digitalisasi ini untuk diarahkan bagaimana meningkatkan kapasitas dari UMKM. Dan tentunya dalam mendukung, tujuannya adalah dalam mendukung inklusi ekonomi dan keuangan digital. Jadi kami tidak hanya inklusi keuangannya saja, tapi kita ingin inklusi ekonomi dan keuangan digital. Kenapa demikian? Karena memang UMKM ini memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, di mana lebih dari 65,46 juta UMKM itu berkontribusi terhadap lebih dari 60% PDB nasional kita. Dan kalau kita lihat perkembangan di sisi digital payment-nya gitu ya, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Aldi, salah satunya inisiatif di pembayaran digital yaitu KRIS itu juga mampu menjadi motor penggerak dari digitalisasi ini. Karena merchant KRIS, pedagang KRIS itu 92%-nya adalah UMKM. Nanti saya ada datanya yang lebih detail, tapi key point-nya di sini adalah bagaimana digital payment ini kami melihat dapat menjadi solusi untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional tentunya, dan didukung juga dengan akseptasi pembayaran digital yang growth-nya itu terus tumbuh signifikan, khususnya pada instrumen dan kanal pembayaran retail digital. Bagaimana kita lihat penggunaan KRIS gitu ya, lalu juga di sisi uang elektronik dan perbankan digital ini juga terus tumbuh positif. Di next slide. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita lihat transformasi digital sistem pembayaran, kami selalu melihat di Bank Indonesia itu payment system itu sebagai bloodstream-nya gitu ya, bloodstream atau urat nadinya perekonomian. Kenapa? Karena semua aktivitas ekonomi, semua aktivitas di sektor keuangan pasti akan berujung pada bagaimana dananya itu berpindah. Dan transformasi digital di sistem pembayaran ini kami respons di tahun 2019 itu dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 atau BSPI 2025 untuk bagaimana menavigasi perkembangan digitalisasi sistem pembayaran ini dapat mendukung integrasi dari ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Kebijakan sistem pembayaran ini kalau kita lihat visinya gitu ya, visinya di sini makanya topiknya juga masih terkait dengan topik webinar hari ini. Salah satunya kalau kita lihat visinya di dalam visi sistem pembayaran Indonesia 2025 itu adalah interlink bank dan fintech. Jadi memang kami melihat pentingnya kolaborasi antara bank selaku, kalau bisa kita sebut pelaku di sektor keuangan yang existing players-nya gitu ya, dengan fintech yang new players-nya gitu, itu harus ada kolaborasi sehingga dapat dioptimalkan inklusinya gitu ya. Itu harus perlu ada kolaborasi. Nah, pijakan sistem pembayaran ini kita arahkan bagaimana bisa mengakselerasi dan memperkuat integrasi dari ekosistemnya, baik itu ekosistem ekonomi digital dan juga keuangan digitalnya. Nah, arah kebijakan ini kita arahkan kalau Bapak Ibu mengikuti arah kebijakan di pertemuan tahunan Bank Indonesia di tahun lalu, itu disebutkan bahwa arah kebijakan sistem pembayaran itu diarahkan untuk mewujudkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa dalam integrasi ekosistem ekonomi keuangan digital nasional layaknya semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Jadi Bapak Ibu, pertama yang dimaksud dengan spirit Sumpah Pemuda itu apa gitu. Yang pertama, penyusunan standar-standar nasional sebagai satu bahasa pelayanan sistem pembayaran secara kolaboratif antara Bank Indonesia dengan pelaku industri, didukung juga dengan bagaimana perluasan akseptasi dan kampanye dari adopsi pembayaran digitalnya itu sendiri.
Kolaborasi antara BI dengan industri juga akan terus diperkuat. Kita lihat tadi perluasan adopsi KRIS, lalu bagaimana implementasi BIFAS, serta juga implementasi standar nasional Open API pembayaran atau SNAP. Ini merupakan milestone-milestone utama capaian dari BSPI 2025 dalam mewujudkan satu bahasa dalam ekosistem ekonomi keuangan digital nasional tersebut. Dan kalau kita bicara dalam konteks cross-border-nya, kita juga terus bersama-sama dengan pelaku di industri untuk bagaimana memperkuat interkoneksi pembayaran cross-border atau lintas batasnya, baik itu melalui interlinkage QR gitu ya, dan juga tentunya mensinergikannya dengan kerangka dari local currency transaction-nya untuk settlement transaksi dengan penggunaan mata uang lokal. Yang kedua, akselerasi reformasi regulasi dan juga konsolidasi industri sistem pembayaran nasional sebagai satu bangsanya secara end-to-end. Tujuannya apa? Untuk membangun industri yang sehat, kompetitif, inovatif, baik itu secara nasional maupun internasional, karena ini juga nantinya dibutuhkan untuk bagaimana kita mendukung pengembangan dari digital rupiahnya. Dan di sini juga perlunya bagaimana pelaku di industri ini untuk bisa membangun manajemen resiko yang baik, perlindungan konsumen yang baik gitu ya, dan juga APU PPT-nya gitu ya, itu juga menjadi salah satu highlight dari satu bangsa atau bagaimana kita membangun ekosistem industri yang sehat. Dan yang ketiga adalah pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang saling interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi atau 3I sebagai satu nusanya. Tujuannya apa? Ini untuk mengakselerasi tadi integrasi ekosistemnya, baik itu ke depan maupun nanti sebagai salah satu prasyarat juga untuk mendukung pengembangan dari digital rupiahnya. Dan tentunya kebijakan dari satu nusa, satu bangsa, satu bahasa ini akan didukung juga dengan kebijakan dari pricing policy dan juga market practice-nya dari industri sistem pembayaran nasional sehingga dapat terwujud suatu ekosistem yang aman, efisien, dan wajar untuk mendukung kepentingan nasional dan juga masyarakat serta daya saing industri kita baik di nasional maupun di global. Nah, di next slide, Bapak Ibu, mungkin saya akan coba sampaikan beberapa inisiatif utama di dalam konteks digitalisasi sistem pembayaran. Tadi sudah disebutkan pertama mengenai KRIS. Jadi kalau kita lihat KRIS ini memang adalah game changer dalam pembayaran digital yang kami arahkan untuk bagaimana bisa mendorong inklusi dan juga sekaligus konektivitas pembayaran lintas negaranya. Jadi KRIS ini sebagai entry point bagi UMKM khususnya ke dalam ekosistem digital untuk mendukung inklusi ekonomi dan keuangannya. Bagaimana caranya? Pertama, tentunya UMKM ini kita terus dorong untuk bisa onboarding sehingga mereka dapat memiliki akses ke pembayaran digital, sehingga nantinya membuka peluang mereka untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi digitalnya. Apakah itu e-commerce, social commerce, quick commerce gitu ya, dan live commerce gitu nanti dengan fiturnya gitu ya. Itu adalah sebagai entry point bagi UMKM. Yang kedua, Kris juga tentunya kami terus arahkan untuk bisa memfasilitasi berbagai inovasi dari instrumen maupun sumber dana pembayarannya. Sehingga ini meningkatkan bagaimana kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakatnya. Dan yang ketiga tentunya Kris ini kami juga arahkan untuk memperluas akses dari selain tadi pembayaran digitalnya juga membuka peluang untuk bagi masyarakat khususnya UMKM untuk bisa mengakses layanan keuangan digital lainnya, baik itu pembiayaan maupun investasi. Dan ini yang nantinya contoh misalnya transaksi KRIS yang bagaimana itu tercatat secara elektronik itu bisa digunakan juga sebagai tools untuk membentuk kredit profile untuk pembiayaan ke lembaga keuangan dan lain sebagainya. Dan di sisi lain dalam konteks konektivitas pembayaran lintas negara, tentunya Bapak Ibu juga sudah mengetahui bahwa kami juga bersama dengan pelaku di industri sistem pembayaran juga terus mengembangkan KRIS cross border atau KRIS antar negara untuk memfasilitasi interkoneksi pembayaran antar negara dengan mengedepankan tadi mensinergikannya dengan penggunaan mata uang lokal untuk mendukung stabilitas. Nah, di next slide. Ini kalau kita lihat pertumbuhan atau perkembangan dari transaksi KRIS-nya sendiri,
ini juga cukup menggembirakan gitu ya. Kalau kita lihat volume transaksinya sampai dengan bulan November ini, Oktober gitu ya, itu sudah mencapai lebih dari 1,5 miliar transaksi, volume transaksi krisnya gitu ya. Dan kalau kita lihat growth-nya itu juga secara volume transaksi, kalau kita lihat secara tahunan itu mencapai 155% dan nominal juga tumbuh 186%. Nah, ini yang cukup menggembirakan. Sekarang jumlah merchant kris ini saat ini mencapai 29,63 juta, di mana 92%, sekitar 92% itu adalah UMKM. Dan kalau kita breakdown lagi UMKM-nya, 55%-nya itu adalah pelaku usaha mikro. Dan itu di sisi merchant-nya. Di sisi penggunanya juga kami punya target di tahun ini untuk mencapai total 45 juta pengguna kris. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 43,4 juta. Harapannya sampai dengan Desember nanti kita bisa mencapai target yang dituju gitu ya. Dan ini membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu semua, tentunya pelaku baik itu fintech, karena kita punya irisan juga antara fintech yang payment gitu ya. Sehingga memang perlu kolaborasi tadi antara fintech dan perbankan, itu menjadi sangat sangat relevan. Dan kalau kita lihat kebijakan kris ini juga yang akhir-akhir ini terus kita sosialisasikan, bahwa kebijakan kris ini kalau dulu di awal-awal kita keluar dari pandemi gitu ya, kita selalu bilang kita akan arahkan untuk bagaimana bisa mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dan sekarang pun seiring dengan perkembangan yang semakin membaik, kami juga terus bagaimana mengarahkan untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonominya secara lebih berkelanjutan. Kalau kita lihat beberapa kebijakan kris, yang pertama baik itu penyesuaian limit gitu ya, kita sudah menyesuaikan limit transaksi kris dari 5 juta per transaksi menjadi 10 juta per transaksi. Ini juga salah satunya adalah untuk mengakomodasi use case transaksi dengan nominal yang nilai besar, maupun juga untuk mendukung program elektronifikasi transaksi pemerintah dan UMKM. Nah, kedua kebijakan yang salah satu kebijakan terkini yang kami keluarkan yaitu adalah penguatan kebijakan dari merchant discount rate untuk kris untuk pelaku usaha mikro, di mana untuk transaksi sampai dengan 100.000 itu digratiskan MDR-nya bagi pelaku usaha mikro, sedangkan untuk transaksi di atas 100.000 itu dikenakan MDR 0,3%. Dan ini sebenarnya tujuannya adalah untuk bagaimana kebijakan skema harga ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan masyarakat di wilayah pelosok, dengan tentunya memastikan kualitas layanan krisnya oleh penyedia jasa pembayaran itu dapat terus ditingkatkan secara berkesinambungan. Dan yang ketiga, di sisi pengembangan inovasinya, kami juga terus melakukan inovasi-inovasi terkait dengan fitur kris yang kami fasilitasi dalam Sandbox Bank Indonesia. Nah, di next slide, ini beberapa journey dari inovasi kris. Ini mungkin Bapak Ibu juga sudah well aware gitu ya, well informed bahwa kita sudah punya berbagai fitur kris. Bahkan kalau kita lihat, kalau selama beberapa tahun terakhir ini kita mengembangkan hanya fitur kris untuk sisi payment, di tahun ini kami juga meluncurkan kris untuk transaksi tarik tunai, transfer, dan store tunai. Harapannya di akhir November ini sudah ada beberapa penyedia jasa pembayaran yang bisa memfasilitasi dari kris tuntas ini, kris transfer, tarik tunai, dan store tunai. Dengan terus kita kembangkan juga perluasan akseptasi di sisi kris payment-nya. Di next slide, ini yang berikutnya, inisiatif berikutnya adalah BIFAS. BIFAS ini juga game changer juga dalam sistem pembayaran retail, di mana BIFAS ini merupakan infrastruktur nasional fast payment yang efisien untuk mengakomodasi saat ini kredit transfer secara real time dan juga 24/7, dengan memanfaatkan standar teknologi yang open dan saling terkoneksi, serta real time settlement untuk memitigasi resiko kredit dan liquidity-nya. Dan tentunya perluasan fitur ini juga akan diselaraskan dengan bagaimana upaya menjaga stabilisasi dari infrastruktur BIFAS itu sendiri.
Di next slide, inisiatif berikutnya yang sudah kami implementasikan ini adalah kartu kredit Indonesia. Ini merupakan bentuk dukungan BI terhadap awalnya untuk mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia, khususnya pembelian-pembelian produk Indonesia. Dan KKI ini saat ini sudah dapat memfasilitasi belanja pemerintah dengan pemrosesan domestik, baik itu melalui KRIS dan juga kartu fisik, dan akan terus diperluas nanti untuk sisi online payment-nya juga. Di next slide, ini SNAP atau Standar Nasional Open API Pembayaran, ini juga menjadi inisiatifnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu, tentunya ini kan sangat terkait dengan baik itu pelaku fintech maupun in general maupun penyedia jasa pembayaran dan juga pelaku di ekonomi di ekosistem ekonomi digitalnya. Karena SNAP ini kami di awal mengembangkan SNAP ini untuk tujuan bagaimana bisa meningkatkan efisiensi dan juga mendorong persaingan yang lebih sehat dengan fokus pada layanan yang berorientasi pada konsumen tentunya. Dan pengembangan SNAP ini kami lakukan bersama dengan asosiasi sistem pembayaran dan juga pelaku industri untuk bisa mendorong interkoneksinya, efisiensinya, dan juga level playing field yang seimbang dalam industri. Dan harapannya, SNAP ini juga dapat mengurangi fragmentasi untuk menyediakan transaksi pembayaran yang lebih efisien. Melalui SNAP ini tentunya kerjasama antara bank dan non-bank, ini kaitannya dengan kolaborasi antara bank dan fintech, itu juga akan bisa terus diperkuat dan juga mengarah pada inovasi yang saling terintegrasi dengan layanan pembayaran untuk yang difasilitasi untuk konsumen. Dan berikutnya ini dalam konteks spasial, kami punya kebijakan atau program P2DD, percepatan perluasan digitalisasi di daerah. Kebijakan sistem pembayaran ini juga diperkuat melalui sinergi kebijakan dengan pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai program elektronifikasi, baik elektronifikasi bansos, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah maupun elektronifikasi transportasi yang juga sudah berhasil meningkatkan kualitas layanan publik dan juga tata kelola pemerintahan, kapasitas fiskal, serta efisiensi di sisi transaksinya. Dan ini tentunya keberhasilan ETPD atau elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dalam konteks ini juga tidak terlepas dari dukungan dan sinergi seluruh kementerian lembaga dan juga pelaku industri semua. Terakhir, mungkin ini sebagai key takeaways, ada 3 hal yang ingin kami highlight di sini. Pertama adalah bahwa di next slide, bahwa sinergi antara Bank Indonesia dengan pemerintah dan juga industri dalam upaya mengakselerasi pembayaran digital ini akan terus dilakukan, khususnya untuk bagaimana mendukung akselerasi inklusi ekonomi dan keuangan digital. Yang kedua adalah inovasi akan terus kita fasilitasi bekerja sama dengan pelaku industri, tapi kami ingin menggarisbawahi bahwa inovasinya harus yang berkelanjutan dalam arti memperhatikan aspek manajemen resiko, tadi perlindungan konsumen, dan juga aspek-aspek pemenuhan prinsip dari APO PPT-nya gitu ya, sehingga memberikan suatu layanan yang tentunya bisa cemumuah gitu ya, cepat, mudah, aman, dan handal. Dan sinergi ini kami terus ulangi. Jadi sebenarnya kolaborasinya bukan hanya bank dan fintech, tapi rasanya sinergi ya dengan otoritas, termasuk juga kami di Bank Indonesia. Kami berharap ini juga bisa terus diperkuat. Mungkin demikian pemaparan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Arya Rangga Yogasati atas keynote remarks yang telah disampaikan. Cememuah begitu ya Pak ya, cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan ke acara sesi diskusi panel, mari kita mengabadikan momen ini bersama terlebih dahulu. Kepada Bapak Aldi, Bapak Arya Rangga, para narasumber, dan juga moderator, kami persilakan untuk bersiap-siap membuka kamera untuk melakukan foto bersama. Silakan Bapak dan Ibu. Baik.
Baik, oke. Saya hitung ya bersama-sama. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Bapak Arya Rangga yang sudah bergabung pada siang hari ini. Bapak Arya, kami persilakan untuk meninggalkan ruang Zoom webinar dikarenakan akan melanjutkan agenda selanjutnya. Terima kasih Bapak. Baik, Terima kasih. selanjutnya. Selamat berdiskusi para panelis. Terima kasih Bapak Ibu semua kesempatannya. Terima kasih Pak Arya. Baik, oke. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam sesi panel webinar siang hari ini yang akan dimoderatori oleh Bapak Aris Setiadi selaku Eksekutif Director dari Aftek. Bapak Aris ini merupakan Eksekutif Director di Aftek dan beliau di antara lain bertanggung jawab membantu Dewan Pengurus Harian dalam mengembangkan strategi dan mengimplementasikan berbagai macam program advokasi kolaborasi antar anggota, dan juga edukasi literasi fintech di Indonesia. Bapak Aris juga memiliki pengalaman selama 14 tahun sebagai analis kebijakan di Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, dan juga Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Serta beliau menjadi tenaga pengajar di Politeknik Keuangan Negara STAN. Baik, kepada Bapak Aris, tanpa menunggu lama lagi, kami persilakan untuk membuka dan memandu sesi diskusi panel pada siang hari ini. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih Hana. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Aris Setiadi akan menjadi moderator untuk sesi panel di Fintech Talks yang hari ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, hasil survei literasi dan inklusi keuangan atau SNLIK tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia sudah meningkat hingga mencapai 85,1%. Tapi tingkat literasi masyarakat Indonesia itu baru mencapai 49,68% di tahun yang sama. Dan tentunya para pelaku ekosistem keuangan digital di Indonesia terus berupaya supaya tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia tetap bisa lebih baik lagi, gitu ya. Dan salah satu upaya untuk meningkatkan inklusi dan juga literasi keuangan adalah melalui inovasi-inovasi baru yang dilaksanakan oleh financial technology atau fintech, dan tentunya kerjasama inovasi antara fintech dengan layanan jasa keuangan lainnya termasuk dengan perbankan. Dan di sesi panel siang ini, saya bersama panelis akan membahas isu dan juga potensi solusi dari tantangan dalam upaya peningkatan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia, kemudian inisiatif dan inovasi khususnya antara fintech dan perbankan untuk menanggulangi gitu ya, tingginya populasi unbank atau underbank yang ada di Indonesia saat ini, dan tidak ketinggalan juga tentu merumuskan bagaimana upaya sinergi untuk terus menghasilkan inovasi dan meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia ke depan. Dan siang hari ini, Fintech Talk kali ini telah hadir 3 narasumber yang akan membahas topik-topik yang tadi saya sebutkan. Pertama, mari kita sambut Head of Payments, Compliance, and Regulatory Affairs dari GoPay, Bapak Yogi Harsudiono. Bapak Yogi ini, siang Pak Yogi. Di GoPay, Pak Yogi ini bertanggung jawab atas penerapan kebijakan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam pengembangan produk-produk GoPay. Sebelumnya, Pak Yogi ini memiliki pengalaman 15 tahun di sektor publik dan juga di sektor swasta, baik dari sisi kebijakan maupun keuangan. Selanjutnya, saya memperkenalkan Head of Consumer Business Customer Value Management Bank Jago, Ibu Irene Santoso. Selamat siang semuanya, selamat siang Pak Aris dan teman-teman panelis saya, Pak Yogi dan Pak Rifki. Bu Irene ini memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman sebagai bankir, bertanggung jawab atas pengembangan fitur-fitur di aplikasi Bank Jago,
dan memastikan agar fitur-fitur tersebut dapat membantu mengatasi tantangan keuangan dari para nasabahnya. Dan last but not least, ada Senior Manager Microsoft Consulting atau MSC Indonesia, Bapak Rifki Akbari. Siang Pak Rifki. Selamat siang semua, Mas Aris, Ibu Airin, Bapak Yogi, dan semua hadirin di webinar ini. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Rifki juga memiliki pengalaman di sektor kebijakan publik dan saat ini bekerja di MSI Indonesia dengan tanggung jawab untuk mengadvokasi kebijakan dan menerapkan inisiatif inklusi keuangan berbasis teknologi, baik untuk sektor publik maupun sektor swasta. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama kita tadi sudah mendengarkan dari welcoming remarks Pak Aldi Haryo Pratomo, lalu kemudian juga keynote speakers dari Bank Indonesia menyampaikan pandangan terkait dengan inklusi keuangan dan bagaimana ada room untuk improvement dalam peningkatan inklusi keuangan. Nah, saya mau ke Pak Yogi terlebih dahulu nih Pak. Untuk Pak Yogi dari sisi industri gitu ya, melihat perkembangan ekosistem keuangan digital dan khususnya dari sisi fintech juga di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, untuk GoPay sendiri kontribusinya seperti apa dan perkembangan di GoPay yang sudah dijalankan untuk upaya peningkatan inklusi seperti apa Pak Yogi? Bisa di-share. Terima kasih Pak Aris. Selamat siang juga pada teman-teman semua. Di dalam kesempatan yang baik ini, perkenalkan saya untuk menyampaikan beberapa poin gitu menjawab dari pertanyaan Pak Aris mengenai bagaimana peran GoPay dan perkembangan GoPay dalam mengetek isu mengenai inklusi keuangan di Indonesia. Nah, mungkin kalau boleh saya mau flashback juga Pak Aris dan rekan di sini Pak Rifki dan juga Bu Irin gitu. GoPay lahir di tahun 2016 dari awalnya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di ekosistem Gojek ketika pengendara ataupun penumpang gitu merasa kesulitan karena harus menghandle uang transaksi menggunakan uang kas di dalam ekosistem. Jadi di situ kita melihat bahwa terdapat sebuah kesulitan yang dihadapi oleh pengguna gitu dan banyak sekali inefisiensi yang terjadi dalam praktik bisnisnya. Dan oleh sebab itu GoPay lahir untuk memfasilitasi digitalisasi sistem pembayaran melalui layanan uang elektronik yang ditawarkan oleh GoPay. Nah, di sini kami melihat bahwa memang penggunaan transaksi uang tunai di Indonesia itu masih sangat tinggi sekali. Tadi juga sudah disampaikan oleh ketiga pembicara sebelumnya, mulai dari Pak Aldi, Pak Rangga, dan juga Pak Aris menyampaikan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia sebenarnya dan juga literasi keuangan masih cukup memberikan tantangan yang tinggi bagi Indonesia dan juga bagaimana masyarakat Indonesia bisa mendapatkan benefit seutuhnya dari layanan keuangan yang ada di sektor formal. Nah, kami melihat bahwa GoPay hadir untuk menjawab tantangan itu. Dimulai dari tahun 2016, kemudian berkembang sampai dengan saat ini, GoPay lahir dan juga berkembang. Saat ini sudah lebih dari hanya sekedar layanan pembayaran saja. Nah, di tahun 2023 ini sebenarnya adalah sebuah titik tolak yang cukup monumental bagi GoPay. Bagaimana kami mencoba untuk meng-approach penanganan isu inklusi keuangan ini dari sisi kami sebagai penyedia jasa pembayaran. Di bulan Juli kami meluncing aplikasi GoPay, di mana aplikasi GoPay ini sampai dengan saat ini sudah di-download lebih dari 5 juta users. Dan juga kalau kami melihat bahwa aplikasi GoPay ini memang kami tujukan untuk digunakan oleh masyarakat yang selama ini, kelompok masyarakat yang selama ini belum menggunakan atau belum mendapatkan layanan pembayaran ataupun layanan keuangan yang komprehensif dan juga berbasis sistem formal. Data dari kami menunjukkan bahwa pengguna aplikasi GoPay saat ini 50% adalah pengguna-pengguna baru dan juga pengguna yang merupakan pengguna yang sebelumnya sempat inaktif ya, kemudian menggunakan aplikasi GoPay ini untuk melakukan transaksi pembayaran. Nah, hal ini juga merupakan sebuah hal yang cukup menggembirakan buat kami dari GoPay itu sendiri, karena aplikasi GoPay memang ditujukan
dari awalnya untuk bagaimana bisa digunakan sebanyak-banyaknya oleh masyarakat di seluruh kelompok masyarakat. Dan kami memaknai penyediaan akses keuangan yang inklusif ini sebagai hal yang menyeluruh gitu ya. Tidak hanya bagaimana menyediakan layanan keuangan kepada seluruhnya, tapi juga mulai dari bagaimana kami mendesain aplikasi ini sendiri. Tadi disampaikan juga bahwa pengguna handphone ataupun smartphone di Indonesia itu cukup tinggi. Tapi tidak bisa dipungkiri juga Indonesia memiliki penduduk 270 juta lebih penduduk di Indonesia dengan tingkat akses konektivitas yang berbeda-beda. Kami di sini melihatnya bahwa jika kami ingin menyediakan layanan keuangan, layanan pembayaran yang inklusif, kami harus mencoba mengattack permasalahannya secara lebih menyeluruh. Mulai dari hal simple, bagaimana kami mendesain aplikasi GoPay ini dalam bentuk aplikasi yang sangat ringan, dengan size ukuran aplikasi yang sangat kecil sehingga bisa diinstal di berbagai macam tipe handphone yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, dari hal-hal yang sebenarnya sederhana seperti itulah, dan kami mencoba untuk menyelesaikan isu mengenai inklusi keuangan ini sendiri di Indonesia. Karena kami melihat bahwa isu inklusi keuangan ini merupakan sebuah isu yang sangat kompleks. Sudah sekian lama kita mencoba untuk menemukan cara-cara bagaimana kita bisa menangani isu inklusi keuangan ini, dan aplikasi GoPay memang hadir untuk kita coba untuk bagaimana menyelesaikan inklusi keuangan ini. Ya, terima kasih banyak Pak Yogi. Ini memang tadi jumlah pengguna handphone itu tinggi, tetapi sebenarnya variasi handphone yang digunakan di Indonesia juga bermacam-macam gitu ya. Bagi kelompok masyarakat yang menengah ke bawah mungkin memiliki keterbatasan juga, sehingga dengan aplikasi yang lebih light gitu ya, aksesibilitas atau inklusivitas dari layanan GoPay juga bisa lebih luas lagi gitu ya. Nah, saya ingin beralih ke Bu Airin. Kalau kita bicara masyarakat yang tereksklusi gitu ya dari layanan jasa keuangan, atau biasanya kita sebutnya underbank atau unbank gitu. Dan karena kendalanya biasanya masyarakat tidak memiliki waktu atau jarak ke layanan perbankan konvensional itu cukup jauh gitu dari masyarakat umum. Nah, sekarang dengan adanya bank digital seperti Bank Jago ini gitu ya, mungkin Bu Airin bisa share juga manfaat atau benefit yang diberikan oleh bank digital kepada masyarakat sehingga bisa mengurangi kategori masyarakat yang masuk ke dalam unbank atau underbank ini seperti apa, Bu Airin? Silakan. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Aris atas pertanyaannya. Mungkin sebelum saya menjawab, mungkin saya akan memberikan background sedikit kenapa adanya bank yang berbasiskan teknologi, ataupun dalam hal ini adalah Bank Jago ya. Jadi kalau kita lihat memang tadi sudah disebutkan oleh Pak Aris, oleh Pak Yogi, bahwa di Indonesia ini memang demografisnya ini sangat beragam. Namun kalau kita lihat penggunaan smartphone itu juga sudah sangat tinggi. Di sisi lain, kalau kita lihat berdasarkan riset yang sudah dilakukan oleh McKinsey dalam kurun waktu 2020 sampai 2030 mendatang, kalau kita lihat kelas menengah di Indonesia itu diprediksikan akan bertambah sekitar 70 juta jiwa. Nah, penambahan di kelas menengah Indonesia ini mempunyai kemauan yang tinggi untuk menggunakan layanan keuangan digital dan juga untuk melakukan pembelian secara digital atau kita sebutnya online gitu. Nah, kita melihatnya bahwa walaupun masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan layanan keuangan, dalam hal ini kita sebutnya unbank, tapi ini ada potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi digital, khususnya layanan keuangan bank yang berbasiskan teknologi. Nah, dengan menjadi salah satu bank yang berbasiskan teknologi, sebenarnya kita lihat ada beberapa aspek yang membuat kita lebih efisien secara struktur biaya, gitu ya. Dengan kita fokus untuk melakukan segala sesuatunya secara digital dan ada proses otomasi, sehingga memungkinkan Bank Jago sebagai bank yang berbasiskan digital untuk dapat memberikan layanan keuangan yang lebih dapat terjangkau dan menjangkau masyarakat Indonesia yang lebih banyak lagi. Nah, kalau kita lihat munculnya Bank Digital Indonesia ini sejak tahun 2015 sebenarnya sudah mulai ada.
Tapi memang setelah COVID pandemi itu semakin banyak bermunculan bank-bank digital baru karena memang behavior ataupun aktivitas dari masyarakat Indonesia berubah ya dengan secara drastis. Yang tadinya terbiasa melakukan pembayaran dengan fisik akan sudah berubah menjadi secara digital, penggunaan kris, penggunaan wallet dan sebagainya. Nah, kita lihat memang persaingan di bank digital ini semakin ketat dengan adanya bank-bank digital yang baru. Tapi kita melihat ini sangat positif. Kenapa? Karena kita menjadi dituntut untuk berinovasi dan memberikan layanan yang terbaik. Dalam hal ini, selain dengan menggunakan teknologi, kami juga melihat ada opportunity untuk bekerja sama dengan pemain-pemain digital yang sudah ada. Contohnya adalah dalam hal ini mitra strategis kami adalah dari tim GoPay. Gitu. Kita lihat memang sudah banyak masyarakat Indonesia menggunakan layanan Gojek, Tokopedia, dan juga layanan keuangan yang dihadirkan oleh GoPay. Nah, bagaimana kami dapat bekerja sama gitu ya, sama-sama membukakan akses dalam hal ini layanan keuangan bank seperti pembukaan rekening di aplikasi mitra kami. Dan hal inilah yang kita lihat bahwa hal tersebut ini memberikan manfaat yang lebih untuk masyarakat kami. Tadi Pak Yogi, rekan kami sudah berbagi informasi bahwa mereka-mereka ini belum tentu mempunyai smartphone yang dengan kualitas yang sama gitu ya. Jadi memungkinkan untuk mempunyai 3 atau 5 aplikasi belum tentu. Jadi bagaimana dengan satu aplikasi tapi dapat mendapatkan layanan yang lebih beragam sehingga terciptalah inklusi keuangan dan juga inklusi finansial yang dampaknya menjadi lebih baik, lebih pesat dan juga cepat untuk masyarakat Indonesia. Seperti itu Pak Aris. Ya, terima kasih Bu Airin. Benar sekali. Jadi memang tadi kelompok masyarakat di Indonesia ragam penggunaan handphonenya juga berbeda-beda gitu. Jadi dengan satu aplikasi tetapi ada berbagai macam layanan itu selain meningkatkan inklusivitas juga mereka bisa menggunakan berbagai macam layanan tersebut gitu ya dalam satu aplikasi yang sama. Nah, saya sekarang beralih ke Pak Rifki dari Microsoft Consulting Indonesia. Terkait dengan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia gitu ya. Tadi kita sudah mendengar berkali-kali bagaimana survei capaiannya untuk inklusi dan literasi keuangan di Indonesia. Nah, dari pendapat Pak Rifki sendiri, apa saja sih sebenarnya tantangan untuk peningkatan inklusi dan juga literasi keuangan masyarakat di Indonesia dari hasil kajian-kajian yang ada di Microsoft Consulting? Pak Rifki, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Mas Aris. Jadi mungkin sebelumnya kita bawakan konteksnya dulu ya, bahwa ada good news. Jadi dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, kita mungkin telah menyaksikan kemajuan yang luar biasa pesat gitu dalam hal inklusi keuangan dan literasi keuangan di Indonesia. Sebuah prestasi yang luar biasa sebenarnya, dan ini merupakan upaya kolaboratif dari para pemangku kebijakan, regulator gitu ya. Jadi berdasarkan data-data yang ada dari Global Findex, World Bank, kemudian dari data OJK, dan juga dari data SNKI, semua itu sebenarnya menunjukkan ada satu pencapaian yang paling mencolok gitu di sini, yaitu highlight-nya adalah bahwa lebih dari 50 juta penduduk dewasa di Indonesia yang telah memiliki rekening baru ya sejak tahun 2014 terakhir. Dan semua ini tentu didorong oleh inisiatif yang sangat strategis seperti digitalisasi G2P, kemudian juga kemajuan dalam infrastruktur pembayaran, termasuk di dalamnya ada kris, dan juga dalam perbaikan untuk di laku pandai, di inovasi dalam laku pandai. Nah, kemajuannya pesat ini tentu sangat membahagiakan bagi kita, dan semua ini tentu menjadi pemacu ya untuk ke depan kita bisa lebih baik lagi mencapai inklusi keuangan dan literasi keuangan yang lebih baik. Dan memang tadi sudah disebutkan juga oleh Mbak Airin, oleh Mas Yogi gitu ya, memang kita sebuah negeri yang besar gitu, Indonesia, negeri yang sangat majemuk, beragam, dan juga secara geografis sangat luas dan terpencar-pencar pulau-pulau yang sangat banyak gitu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri terdapat disparitas di Indonesia sendiri, dan ini mungkin meliputi ada wilayah Jawa non-Jawa, kemudian juga ada daerah perkotaan dan pedesaan gitu ya. Jadi ini merupakan konteks yang sangat penting gitu dalam kita mengadres isu inklusi dan literasi keuangan. Baru-baru ini juga OJK mengeluarkan dari hasil surveinya sebuah data yang menarik sekali sebenarnya. Jadi
Di situ ditampilkan peta Indonesia gitu, ada provinsi-provinsi di seluruh Indonesia dan dibandingkan angka untuk financial inclusion dan financial literacy-nya gitu. Jadi kita bisa lihat ada penekanan terhadap provinsi-provinsi tertentu yang menunjukkan terdapat inklusi keuangan yang tinggi, namun di satu sisi memiliki literasi keuangan yang rendah gitu. Jadi di situ kita juga harus memainkan strategi atau pendekatan khusus gitu ya, karena secara inklusi keuangan sudah tinggi, namun itu tentu perlu diikuti dengan literasi keuangan yang baik juga gitu. Jadi untuk mengatasi disparitas dan meningkatkan literasi keuangan ini tentu menjadi kunci dalam memastikan pertumbuhan inklusi keuangan yang berkelanjutan di seluruh Indonesia. Dan kami mungkin melihat bahwa disebut tadi bahwa memang ada masalah dalam hal aksesibilitas geografis ini terkait dengan nanti infrastruktur gitu ya, pelayanan keuangan, kemudian juga adanya literasi keuangan yang belum merata gitu ya, literasi keuangan yang walaupun inklusi keuangan sudah tinggi ternyata tidak diikuti oleh literasi keuangan yang juga mumpuni gitu. Kemudian juga terdapat kesenjangan digital di sini. Jadi walaupun memang pertumbuhan penetrasi telepon seluler itu sudah sangat pesat gitu, namun ada beberapa juga kesenjangan di beberapa wilayah yang bisa menghambat untuk akses ke layanan keuangan digital. Dan terakhir mungkin kami juga melihat perlu adanya sebenarnya inovasi produk keuangan gitu. Jadi produk keuangan yang bisa melayani kebutuhan masyarakat yang berpendapatan rendah, kemudian yang bekerja dari sektor informal gitu. Dan saya rasa upaya-upaya yang dilakukan oleh GoPay gitu ya, oleh Bank Jago, dan itu merupakan sebuah upaya sebenarnya untuk menjangkau lebih banyak lagi masyarakat gitu. Jadi kita juga lihat perkembangan mungkin dari GoTo Group gitu ya, dengan banyaknya merchant dari misalnya GoFood gitu atau dari driver Gojek gitu, dan semua akhirnya bisa memiliki jejak keuangan digital, dan tentu ini sangat penting sekali. Dan terakhir mungkin kami juga melihat bahwa ada peluang sebenarnya untuk penggunaan digital identity gitu ya untuk proses dalam mengakses layanan keuangan yang lebih baik lagi, lebih seamless gitu ya, dan sebenarnya banyak sekali sebenarnya peluang-peluang yang bisa kita develop untuk tadi menghadapi berbagai tantangan dalam inklusi dan juga literasi keuangan di Indonesia. Mungkin begitu Mas Aris. Ya, Arki. Jadi memang kita juga harus melihat ekosistem keseluruhannya gitu ya. Tadi ada inovasi-inovasi yang dijalankan dari perusahaan fintech, dari perbankan seperti GoPay dan Bank Jago gitu ya. Tapi juga kita melihat ada ekosistem lain, ada infrastruktur, kemudian keterlibatan sektor publik melalui G2P gitu. Bahkan sekarang P2G juga udah mulai menggunakan layanan fintech juga untuk meningkatkan inklusinya gitu. Dan juga tadi ada aspek seperti enabler gitu ya, seperti infrastruktur maupun digital identity gitu ya. Saya kembali ke Pak Yogi nih, dan juga nanti Bu Airin secara vice versa gitu ya, mungkin bisa juga melihat signifikansi sinergi gitu ya dari GoPay dengan perbankan dalam meningkatkan inklusi dan literasi, dan juga peningkatan inovasi dari GoPay itu sendiri, seperti apa dan capaiannya bagaimana dalam beberapa waktu terakhir. Dan mungkin nanti pertanyaan sebaliknya saya juga sampaikan Bu Airin gitu ya, dari sisi perbankan, Bank Jago gitu ya, sebagai bank digital juga kerjasama dengan GoPay, sinerginya, capaiannya seperti apa. Pertama saya ke Pak Yogi dulu, silakan. Thank you Pak Aris. Mungkin saya coba menanggapinya melalui dua hal gitu. Dan yang pertama terkait kolaborasi, yang kedua bagaimana kita memaknai kolaborasi itu. Tadi Pak Rangga dan juga Pak Aldi menyampaikan di awal bahwa banyak sekali peran dari regulator dalam mewujudkan digitalisasi di Indonesia saat ini. Dan hal itu menurut kami dari sisi pelaku industri adalah hal yang sangat tepat ya. Betapa dari pelaku industri sistem pembayaran kita sangat terbantu. Bagaimana Bapak Ibu di regulator di Bank Indonesia menyusun blueprint sistem pembayaran Indonesia atau yang biasa disebut dengan BSPI 2025, berkolaborasi dengan industri untuk memasukkan dan juga menentukan secara aspiratif apa yang ditargetkan end state dari sistem pembayaran di Indonesia by tahun 2025. Dan ini sifatnya sangat kolaboratif dan memuat
poin-poin penting arahan dari Bapak Ibu regulator pada industri bagaimana harus bersikap. Nah, karena itu jelas sekali di dalam BSPI 2025, kalau boleh saya cuplik, di situ ada salah satu poin yang sangat jelas menyebutkan bahwa arahan kebijakannya adalah mewujudkan interlink antara perbankan dan fintech, di mana perbankan sebagai motor utamanya. Nah, di situ kami lihat dari awal regulator Bank Indonesia ketika menerumuskan kebijakan dan juga menerapkan fungsi regulatory supervisory setelahnya, sudah menggunakan framework bagaimana membangun sebuah ekosistem sistem pembayaran yang menghubungkan tidak hanya dari satu pelaku sub-industri tertentu, misalkan industri sistem pembayaran non-bank saja, tapi bagaimana itu berkolaborasi dengan bank juga. Dan yang kami lakukan di GoPay bekerja sama dengan Bank Jago adalah bentuk pengejawantahan dari prinsip policy yang dia ada di dalam BSPI 2025 tersebut. Jadi kami benar-benar memaknai bagaimana mendorong one step further, one notch up gitu ya, memaknai kolaborasi antara fintech dengan perbankan melalui produk-produk yang kami tawarkan dan kami berikan kepada konsumen. Nah, itu yang pertama dari sisi arahan dari regulasinya sendiri seperti apa. Yang kedua, kami juga bagian dari GoTo Group gitu Bu, Bapak Ibu, memaknai bahwa memang isu digitalisasi, inklusi keuangan itu adalah sebuah isu yang sangat real di lapangan dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang kuat dan berdaya saing gitu ya di semua lapisan masyarakat. Dan kita selalu kembali pada prinsip kami di awal bahwa kalau mau cepat jalan sendiri, tapi kalau mau jauh go together. Gitu. Nah, itu kita lihat di situ adalah prinsip yang kami pegang bahwa isu atau topik kebijakan yang sekompleks inklusi keuangan, sekompleks pemberdayaan berbagai macam lapisan masyarakat, kita membutuhkan urun tangan masing-masing pihak gitu dari semua pihak dan kami melihat bahwa kolaborasi kami dengan Bank Jago kami harapkan adalah bagian bagaimana kami bisa mewujudkan kerjasama dan kolaborasi itu untuk menyasar penyelesaian masalah mengenai inklusi keuangan itu sendiri. Nah, bentuknya apa? Kalau dari kolaborasi yang terjadi antara GoPay dengan Bank Jago, di tahun 2023 ini kembali lagi kami sampaikan bahwa setelah di bulan Juli kami meluncurkan aplikasi GoPay, sebenarnya juga kami semakin menguatkan kolaborasi kami dengan Bank Jago melalui pembukaan akun rekening Bank Jago melalui aplikasi GoPay. Dan ini kita menamakan produknya adalah GoPay Tabungan by Bank Jago. Gitu. Dan ini adalah bentuk kolaborasi yang real dan mungkin yang pertama kali di Indonesia di mana sebuah PJP uang elektronik non-bank bekerja sama dengan sebuah bank terkait dengan pembukaan akun dan juga bagaimana kolaborasi ini sifatnya deep embedded di mana kami sebagai pelaku fintech sistem pembayaran memiliki keunggulan di mana kami banyak digunakan di masyarakat, memiliki aplikasi yang ringan, memiliki tampilan yang mungkin secara user interface dan juga user experience lebih mudah dicerna oleh pengguna di kelompok masyarakat yang kita bicaranya mungkin tidak di level, kalau di sisi piramida penduduk bukan di level yang paling atas, mungkin di level yang di menengah ke bawah gitu. Jadi kami benar-benar memperkuat value dari aplikasi yang kami coba tawarkan agar kena gitu di sisi kelompok masyarakat yang ingin kami sasar. Dan dari sisi Bank Jago juga memiliki produk yang kuat juga di produk bankingnya itu sendiri dan harapannya kolaborasi inilah nyata antara fintech dan bank untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, seluruh lapisan masyarakat untuk menyasar mengenai topik inklusi keuangan itu. Saya ke Bu Airin. Jadi dari Bank Jagonya sendiri, Bu Airin, apa fokus dan inovasi dari Bank Jago untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat di Indonesia gitu. Dan tadi pertanyaan sama dengan yang saya sampaikan ke Pak Yogi gitu. Sinergi dengan fintech sekarang kalau dari sisi Bank Jago terkait dengan inovasi tersebut capaiannya seperti apa? Ya, terima kasih Pak Aris. Untuk menambahkan tadi jawaban dari Pak Yogi, jadi kalau dari sisi Bank Jago, kita sebagai pendatang baru ya, kita baru
mulai itu di tahun 2020 dan baru mulai meluncurkan aplikasi Jago itu di tahun 2021. Jadi kita masih sangat muda atau masih sangat kecil. Nah, kita melihatnya tuh dari sisi kalau salah satu challenge atau tantangan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan rekening bank atau layanan keuangan bank, salah satunya adalah jarak gitu ya. Nah, kalau dahulu kala salah satu caranya bank untuk dapat menjangkau masyarakat luas itu adalah dengan membuka cabang fisik. Kalau kita lihat saat ini sepertinya kita dapat melakukannya dengan cara yang lebih cepat dan juga lebih efisien. Kita lihat bahwa masyarakat Indonesia itu sudah menggunakan aplikasi digital, dalam hal ini ekosistem digital seperti Goto dalam hal ini sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-harinya ya, untuk memesan makanan, untuk memesan transportasi. Dan kalau begitu kenapa nggak kita yang pergi ke customer, bukan customer yang harus mencari kita, tapi Bank Jago yang uh, ada di mana customer itu berada. Jadi dengan prinsip ini, sinergi ataupun kerjasama dengan fintech ataupun pemain digital ekosistem yang lain itu sudah menjadi salah satu strategi kami dari awal kami membangun Bank Jago ataupun menghadirkan aplikasi Jago ini. Nah, kalau kita lihat dalam kurun waktu 2 tahun ya, berarti dari tahun 2021, memang dengan sinergi dan kolaborasi yang kita hadirkan bersama dengan mitra kami itu kita sudah ada 7,6 juta pengguna aplikasi Jago dalam kurun waktu 2 juta. Dan kita melihat bahwa ini memang impact-nya ini sangat besar. Nah, yang terbarunya tadi sudah di share sedikit oleh Pak Yogi, yaitu adalah GoPay Tabungan by Jago. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan layanan e-wallet, sudah mulai terbiasa dengan cara pembayaran digital. Nah, kita mau coba upgrade lagi experience-nya gitu ya, dengan menghadirkan rekening bank yang memadukan keunggulan dua pihak. Satu dari sisi GoPay, yaitu adalah dengan kemudahannya dan juga simplicity-nya, tapi dari sisi Bank Jago juga kita menambahkan manfaat dan keunggulan bank seperti benefit yang dapat dirasakan oleh customer, dengan saldonya bisa bertumbuh dengan bunga, dan juga rasa aman karena kita juga terregulasi dengan Bank Indonesia dengan OJK, dan juga saldonya dijamin oleh dengan LPS gitu. Jadi kita melihat bahwa sinergi seperti ini di mana kita memadukan keunggulan dari kedua belah pihak, baik ini fintech maupun bank, dapat menghadirkan sesuatu inovasi yang baru dan juga memberikan manfaat yang lebih untuk masyarakat Indonesia. Ya, menarik memang Bu Airin. Jadi memang tadi ya, jadi lebih dari sekedar kemudahan membayar gitu atau kemudahan transaksi, tetapi juga ada value added gitu di situ di mana masyarakat kalau mungkin seperti driver gitu ya, dapat penghasilan sekarang bisa ditabung dan akhirnya uangnya juga bisa bertumbuh dengan penggunaan layanan perbankan dari Bank Jago gitu ya. Jadi ada tadi dengan kemudahan dan juga sistem yang lebih simple, tetapi bisa mendapatkan layanan yang optimal dari sisi perbankannya gitu ya. Betul, Pak Nah, Haris. Bu Airin, saya ingin ada follow up nih. Lalu kemudian dengan tadi ada sinergi untuk meningkatkan kemudahan gitu ya, dan juga simplicity bagi masyarakat untuk mengakses perbankan embedded dengan layanan fintech dalam hal ini GoPay gitu ya. Eh, Menurut Bu Airin sendiri sebenarnya cara terbaik untuk bisa mengoptimalkan sinergi fintech dan perbankan ini gitu ya, untuk mendorong peningkatan inklusi dan literasi masyarakat Indonesia lebih jauh lagi, seperti apa Bu Airin? Ya, sebenarnya dalam rangka bekerja sama dengan mitra, tentunya di awal kita menyelaraskan visi dan misi kami ya. Dalam hal ini dengan mitra kami dari GoPay, kita punya satu visi dan misi yang sama, yaitu pada akhirnya adalah untuk inklusi keuangan, sebenarnya itu. Nah, dengan punya satu visi dan misi yang sama, kita berusaha untuk fokus untuk menjawab tantangan ataupun pain point yang ada pada saat di masyarakat Indonesia. Jadi kita fokus ke customer, dan juga kita melihat benefit apa sih yang bisa dibawa dari sinergi ini untuk customer itu sendiri, baik juga untuk Bank Jago dan juga untuk Goto, namanya GoPay. Nah, kita melihat bahwa dengan sinergi ini bisa mendatangkan something yang baru nggak gitu ya, sesuatu yang baru, yang inovasi yang pertama di market Indonesia, tapi juga bisa membawa perubahan-perubahan yang ada di behavior ataupun kesehariannya masyarakat Indonesia. Jadi kita bilang layanan kita itu harus life centric. Artinya adalah memang kita berkaca pada
kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia dan gimana kita bisa memberikan value added. Jadi bukan lagi zamannya customer yang mengikuti kita, tapi kita yang mengikuti customer. Dengan hal ini kita harapkan bahwa apapun inovasi-inovasi yang mendatang yang akan kita hadirkan akan balik lagi bermanfaat untuk menjangkau lebih banyak lagi masyarakat Indonesia dan dengan cara yang lebih baik. Seperti itu, Pak Haris. Ya, dan tadi capaian dalam 2 bulan pertama 7,6 juta itu sudah membuktikan gitu ya bahwa masyarakat sudah melihat ada kemudahan gitu dari penggunaan layanan yang perbankan yang terdigitalisasi sekarang. Nah, saya ke Pak Yogi lagi nih Pak. Menurut Pak Yogi sendiri faktor apa saja yang perlu diprioritaskan untuk meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat gitu ya, dengan optimal dan hal apa saja nih yang perlu direalisasikan oleh pemangku kepentingan terkait untuk mendukung upaya peningkatan inklusi dan literasi keuangan ini. Ya, makasih Pak Haris. Tentunya untuk bisa meningkatkan inklusi keuangan adalah sebuah kerja besar bersama gitu Pak ya. Prinsipnya adalah kolaboratif dan ini akan melibatkan semua elemen dari ekosistem layanan keuangan di Indonesia ini sendiri. Tanpa terkecuali tentu saja dari sisi regulator yang memiliki kepentingan juga untuk mewujudkan ekosistem yang sehat, yang juga tetap mendorong inovasi gitu dan juga memberikan guidance kepada pelaku industri seperti apa yang baik ke depannya untuk tumbuh secara berkelanjutan. Itu kalau boleh saya intisarikan adalah hal-hal yang selalu disampaikan oleh Bapak Ibu dari sisi regulator baik Bank Indonesia ataupun OJK gitu. Bagaimana memastikan agar industri tumbuh dengan sehat karena pada akhirnya hanya dengan industri yang sehatlah yang akan mampu memastikan benefit dari layanan keuangan ini kepada masyarakat Indonesia. Nah, dari sisi pelaku industri memang tentu saja juga dalam pelaku industri langsung ya, baik bank ataupun non-bank, kolaborasi ini juga penting. Yang kami mulai antara GoPay dengan Bank Jago, saya rasa juga ke depannya akan semakin berkembang lebih jauh lagi. Maybe it's going to be the norm bahwa kolaborasi ke depannya itu antara bank dengan non-bank akan semakin intens. Beragam produk yang selama ini kita tahunya ditampilkan melalui kanal tertentu, mungkin dalam beberapa saat ke depan mulai kita mencoba melakukan inovasi bahwa produk-produk itu pun bisa juga ditampilkan melalui kanal yang berbeda. Gitu. Nah, dan ini juga merequire adanya masing-masing pihak gitu ya, masing-masing stakeholders untuk melakukan assessment atas definisi-definisi yang selama ini mungkin cukup baku gitu, bahwa layanan keuangan A hanya boleh A, yang B cenderung hanya itu saja. Tapi mungkin masing-masing pihak akan melakukan assessment gitu ya, di industri juga bagaimana cara-cara baru menampilkan atau memberikan layanan kepada konsumen dengan lebih kreatif. Karena tujuan akhirnya adalah bagaimana memberikan layanan yang baik, memperluas cakupan layanan keuangan finansial formal kepada masyarakat Indonesia dengan tetap memperhatikan, kalau bahasa Pak Rangga tadi adalah manajemen resiko, APU PPT, serta perlindungan konsumen. Karena saya yakin tiga hal itulah hal yang selalu jadi panduan juga dari sisi pelaku industri. Nah, tidak hanya regulator, ataupun pelaku industri, bagian dari ekosistem juga, kalau boleh saya bilang, adalah knowledge center. Peran knowledge center ini juga menjadi semakin penting gitu ya, bahwa semua inovasi-inovasi ini memang harus bisa memberikan bukti nyata apakah kita mampu semakin dekat dengan memberikan layanan keuangan yang inklusif pada masyarakat. Nah, knowledge center, knowledge provider inilah akan bisa memberikan validasi ataupun bukti gitu ya, yang dengan kaidah-kaidah akademis yang baik gitu. Apakah hal tersebut memang terbukti nyata di lapangan? Karena pada akhirnya kita akan juga hipotesis kita, apakah inovasi-inovasi ini memang semakin mendekatkan kita pada layanan keuangan yang inklusif pada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ya, memang jadi tadi kolaborasi itu kunci gitu ya, antar penyedia layanan jasa keuangan, baik fintech maupun non fintech atau bank maupun non perbankan gitu ya. Karena peningkatan inklusi itu tidak bisa dilakukan sendirian atau hanya salah satu industri saja, tapi juga ada support antar industri dan juga dari
regulatornya untuk memberikan ruang gerak gitu ya, bagaimana inovasi-inovasi dari penyelenggara fintech dan juga bank digital dan juga layanan jasa keuangannya juga bisa beroperasi dengan baik dan tadi memperhatikan juga aspek-aspek governance-nya gitu ya, ada manajemen resiko, APU PPT dan consumer protection ya. Saya ke uh, Pak Rifki nih sebagai salah satu bagian dari Microsoft Consulting yang melihat dari helikopter view gitu ya untuk dari industri dan juga inklusi dan literasi keuangan di Indonesia. Nah, menurut Pak Rifki sendiri seberapa signifikan sebenarnya kontribusi dari pelaku industri ekonomi digital dan fintech gitu, terhadap peningkatan inklusi literasi keuangan di Indonesia? Dan tadi bagaimana sinergi antara fintech dan perbankan dalam perbincangan kita siang ini, tadi ada case-case yang disampaikan dari GoPay dan juga Bank Jago, gitu ya. Peranannya dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia. Dan juga mungkin bisa sharing juga sih sekalian Pak Rifki untuk program-program atau fokus inisiatif yang dijalankan oleh Microsoft Consulting sendiri di Indonesia seperti apa, dan hasilnya dalam peningkatan inklusi untuk kelompok masyarakat yang unbanked dan underbanked bagaimana? Ya, terima kasih Mas Aris. Saya senang sekali sih tadi dengar dari Bu Airin, Pak Yogi gitu ya. Jadi kayak kata kuncinya hari ini adalah inovasi, kemudian kolaborasi gitu. Jadi memang benar sekali. Kami sendiri di MSC, Microsoft Consulting Indonesia, we are humble to work together sebenarnya dengan berbagai pihak gitu. Jadi dengan pihak pemerintah regulator gitu untuk enabling policy environment, kemudian juga dengan private sector sendiri gitu ya, dan juga tentu dengan masyarakat, terutama masyarakat yang masih underserved dan unserved gitu dalam hal pelayanan keuangan. Kami sendiri bekerja dengan pemerintah, tentu atau regulator, tentu untuk bagaimana membantu mereka untuk memberikan evidence-based insights gitu ya dalam hal membuat formulasi kebijakan yang sangat mendukung tentu saja untuk inovasi di inklusi keuangan. Kemudian juga kami bekerja dengan private sector gitu ya dalam hal untuk mungkin meningkatkan kapasitas dari prospective lender gitu. Dan tentu saja juga dengan para masyarakat yang fokus kami adalah tentu yang belum terlayani atau masyarakat yang masih minimal sekali gitu ya mendapatkan akses ke layanan keuangan. Dan memang fokus kami banyak juga terhadap pelaku usaha UMKM misalnya, ataupun juga lebih spesifik juga bisa UMKM perempuan gitu misalnya ya. Dan berbagai hal yang kami lakukan tentu saja semua itu adalah untuk menciptakan suatu ekosistem gitu yang kondusif untuk inklusi keuangan. Sebagai contoh, mungkin kami bisa beri di India, kami memberikan sebuah platform digital gitu, pelatihan yang bisa digunakan sebenarnya untuk para agen bank di sana, tapi juga tidak hanya agen banknya saja, tapi juga bisa oleh bank, bahkan bisa juga oleh para nasabah gitu ya, atau customer. Dan hal itu kita lakukan dengan mendevelop materi yang menggunakan tentu saja pendekatan human-centric design, karena kami juga melakukan pendekatan market-led solutions. Jadi hal itu adalah berdasarkan aspirasi ataupun kebutuhan dari para penggunanya nanti. Dan untuk literasi keuangan sendiri, kami percaya bahwa sebenarnya hal itu harus diberikan sebenarnya embedded gitu ya. Jadi jika ada produk ataupun layanan keuangan gitu, kemudian kita memberikan literasi keuangan terhadap mereka tentang produk-produk tersebut gitu secara mendalam. Hal ini misalnya berlaku juga untuk public sector, misalnya untuk G2P program PKH misalnya, di mana pemerintah telah memberikan sebenarnya literasi keuangan yang cukup lengkap gitu ya tentang penggunaan rekening PKH sebenarnya seperti itu. Dan kami percaya bahwa dengan penggunaan langsung, dengan use case langsung, maka literasi keuangan itu akan berjalan dengan lebih sustain, dengan lebih efektif. Dan kami harap para penyedia layanan keuangan juga melihat itu sebagai sebuah investasi sebenarnya. Karena jika nanti para pengguna layanan mereka memiliki literasi yang tinggi dan
hal itu akan membantu juga untuk memudahkan mereka dalam menggunakan dan akan mempertinggi use cases dan frekuensi mereka menggunakan layanan tersebut seperti itu. Jadi mungkin jika bisa disarikan bahwa kami sangat membutuhkan dengan misalnya pemerintah sudah memiliki aturan atau policy yang kondusif, tentu untuk itu perlu di follow up dengan adanya inovasi-inovasi langsung gitu ya dari para pelaku layanan jasa keuangan di Indonesia dengan kolaborasi antara fintech misalnya dengan bank, dan hal itu sebenarnya juga telah berlangsung misalnya dalam hal pemulihan program PEN ketika zaman pandemi COVID, di mana pemerintah meminta bantuan terhadap sejumlah fintech gitu ya untuk membantu menyalurkan KUR dari bank, dan kolaborasi-kolaborasi seperti itu tentu sangat dibutuhkan gitu untuk percepatan inklusi keuangan di Indonesia. Itu Mas Aris, jadi ya saya sangat happy dengan tadi semangat dari Mas Yogi dan juga Mbak Irin untuk melakukan inovasi dan kolaborasi, dan itu tentu saja sangat kita butuhkan dan kita tunggu untuk dapat melayani masyarakat yang lebih luas. Ya, terima kasih banyak Mas Rifki. Memang benar, jadi tadi pandemi COVID-19 itu jadi katalis gitu ya untuk peningkatan digitalisasi di Indonesia, khususnya layanan jasa keuangan. Nah, ini tidak terasa waktunya sebenarnya sudah 3.32. Jadi ini putaran pertanyaan terakhir. Tapi diskusinya sangat menarik. Saya ingin kembali bertanya kepada semua panelis nih. Dari Pak Yogi mungkin pertama, masukan dari Pak Yogi sendiri gitu ya, sebagai case yang sudah berjalan untuk kolaborasi antara fintech dan perbankan untuk para pelaku fintech lain supaya bisa meningkatkan kontribusi terhadap inklusi dan literasi keuangan di Indonesia, apa saja masukannya. Lalu mungkin juga bisa, karena di sini tentu banyak penonton dari Fintech Talk ini adalah pengguna layanan dari fintech dan juga bank digital, pesan bagi pengguna sendiri apa supaya penggunaan dari layanan fintech dan juga perbankan digital ini bisa optimal. Thank you, Pak Aris. Kalau dari sisi kami tentu saja mengapresiasi semangat kolaboratif dari pelaku industri di sistem pembayaran ataupun layanan jasa keuangan ya secara umum gitu, karena kami lihat itu adalah sebuah spirit yang telah ada dan harus tetap ada itu ke depannya gitu, karena the issue is so big, tantangan yang dihadapi Indonesia itu sangat besar gitu, karena impian kita juga sangat besar gitu untuk Indonesia gitu. Hanya dengan kolaborasi itu sih kita baru bisa menyelesaikan atau mencoba membuat perbedaan bagaimana kita bisa menyasar atau mencoba menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di layanan keuangan di Indonesia. Salah satunya adalah mengenai inklusi keuangan, dan kolaborasi ini merupakan salah satu bentuk yang mungkin kita bisa coba approach berbeda gitu ya, yang coba kita dorong terus-menerus ke depan sebagai pakemnya gitu, karena semua pelaku di industri ini kan adalah bagian dari ekosistem yang sama gitu. Kalau kita kolaborasi, saling menguatkan dan juga memberikan menambah value added masing-masing gitu, saya rasa tidak ada yang terlalu besar gitu untuk bisa kita coba handle bersama gitu. Thank you Pak Yogi. Bu Airin, kalau dari sisi perbankan digital seperti Bank Jago, masukan untuk pelaku ekonomi digital lain bagaimana, dan juga bagi pengguna tentunya di sini yang menonton Fintech Talk siang hari ini. Ya, mungkin ada dua hal ya. Jadi sebenarnya kita sangat berterima kasih banget dan juga bersyukur bahwa ini tidak akan terjadi kalau kita nggak bersama-sama gitu. Kalau kita lihat ini adalah dukungan dari berbagai pihak. Satu dari para pelaku ekonomi itu saya melihatnya bahwa kita tuh masih berkompetisi secara sehat. Kita nggak melihat bahwa kita berkompetisi dengan yang lain gitu ya, tapi kita sama-sama mempunyai tantangan yang memang lebih besar. Tadi Mas Yogi sudah bercerita sedikit. Inklusi keuangan itu adalah sebuah tantangan yang besar yang tidak akan dapat tercapai kalau kita mengerjakannya sendiri. Tapi bagaimana kita bersama-sama untuk dapat
mengadres atau men-solve tantangan tersebut gitu ya. Jadi kita melihatnya bahwa pelaku ekonomi digital di Indonesia ini masih melihatnya sangat positif dan sangat membuka diri untuk kolaborasi, dan ini sangat positif impact-nya untuk para user kami. Yang kedua tentu aja dukungan dari para user itu sendiri, di mana memang dengan adanya adopsi digital yang sangat cepat, itu mereka pun juga menjadi lebih digital native kita bilangnya. Mereka lebih membuka diri untuk dapat melakukan hal-hal dengan cara yang baru. Dan dengan itulah kita menjadi lebih relevan gitu ya untuk masyarakat Indonesia pada umumnya di saat ini. Dan juga yang terakhir juga dengan kolaborasi yang selalu kami jalankan dengan regulator. Kami tentunya dalam rangka melakukan kolaborasi dengan pelaku digital yang lain, kami juga selalu menganut aspek-aspek yang memang kita sudah ada dari awal, karena memang Bank Jago adalah sebuah bank. Dan bank ini walaupun bank yang berbasiskan digital, kami juga selalu mengikuti aturan-aturan sama seperti bank-bank yang lainnya yang sudah lebih lama daripada kami gitu. Dalam hal ini dukungan dari regulator sangat membantu kami sebagai pemain baru untuk dapat lebih relevan dan juga dapat melakukan sesuatu dengan lebih efisien dengan bekerja sama dengan pelaku digital ekonomi yang lainnya. Semoga dengan kolaborasi yang ada dari semua pihak, kami bisa menghadirkan hal-hal yang lebih baru dan memberikan benefit yang lebih banyak lagi untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ya, terima kasih Bu Airin. Dari Pak Rifki, masukan sekaligus sebagai closing remark gitu ya, masukan dari MSI untuk pelaku fintech dan ekonomi digital untuk bisa terus meningkatkan kontribusi terhadap inklusi dan literasi keuangan masyarakat di Indonesia, dan tentunya bagi pengguna sekali lagi, kalau dari sisi MSI seperti apa pesannya? Ya, tentu kami percaya potensi yang sangat besar sekali ya yang dimiliki oleh ekosistem digital di Indonesia ini, dan tentu dengan kolaborasi yang ada antara bank dan fintech gitu ya, kami harapkan yang nanti bisa menghasilkan, mungkin saya highlight dua ya, jadi terutama dengan kolaborasi dalam mengembangkan produk gitu ya, produk untuk memberikan aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan keuangan. Kemudian juga untuk menciptakan suatu standar keamanan dan regulasi gitu. Jadi dengan kerjasama bank dan fintech ini gitu untuk memberikan apa namanya mengembangkan standar keamanan dan regulasi yang bisa mempromosikan kepercayaan masyarakat gitu ya, pengguna terhadap layanan keuangan digital. Dan saya rasa hal ini sangat penting untuk para pengguna ketika mereka nyaman menggunakan layanan keuangan digital untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian juga mereka tahu bahwa ini adalah memiliki standar keamanan yang bisa dipercaya, tentu itu akan menjadi suatu modal yang baik gitu ya bagi pengembangan atau penggunaan lebih jauh gitu dari masyarakat terhadap produk layanan keuangan digital ini. Gitu. Terima kasih Mas Aris. Ya, terima kasih Pak Rifki. Dan terima kasih kepada panelis yang hari ini sudah memberikan banyak insight dan juga dari jawaban-jawaban yang komprehensif terkait dengan bagaimana upaya peningkatan inklusi keuangan di Indonesia melalui kerjasama atau kolaborasi antara fintech dengan perbankan. Nah, untuk menutup sesi ini, mungkin saya minta untuk terakhir kalinya kesediaan dari para panelis menyampaikan mungkin satu kalimat quick closing remarks secara bergantian terkait dengan topik kita sore hari ini. Dari Pak Yogi mungkin, silakan. Oke, dari kami adalah kami untuk mencapai inklusi keuangan, kita hanya bisa mencapainya melalui kolaborasi dengan pelaku industri serta juga dengan regulator. Dan yang terakhir adalah kalau mau menjadi bagian dari bagaimana kita memecahkan isu inklusi keuangan, download aplikasi GoPay-nya sama buka GoPay Tabungan by Jago. Menjadi bagian dari solusi untuk mencapai inklusi keuangan tersebut. Walk the talk ya, Pak Yogi. Jadi tidak hanya paham, tapi juga menjadi bagian dari peningkatan inklusi itu sendiri. Bu Airin. Ya, kalau kami dari Bank Jago, kami selalu berkomitmen
untuk ingin gitu ya memajukan inklusi keuangan Indonesia dengan cara bekerja sama dengan regulator dan juga para pelaku ekonomi digital yang ada. Dan tentunya untuk para pengguna, ayo kita sama-sama mulai dari sekarang. Gampang banget caranya, tinggal ke aplikasi GoPay ataupun Gojek dan upgrade ke GoPay tabungan untuk dapatkan rekening bank. Ya, terima kasih Recording Bu stopped. Irin. Pak Rifki, terakhir. Ya, jadi kita beruntung bahwa sebenarnya Indonesia adalah negara yang sangat besar gitu ya, dan potensinya yang ada pun sangat besar. Dan tentu semua ini adalah kerja bersama Recording in kita, progress. bahwa kita harus untap semua potensi itu gitu untuk kemajuan bersama, dan hal itu bisa diraih dengan adanya inovasi dan kolaborasi. Dan kami akan terus membantu mengadvokasi dengan evidence-based insights, dengan praktek-praktek terbaik yang ada di dunia untuk tentu saja bisa diimplementasikan di Indonesia dengan adanya regulasi yang bisa kondusif untuk pengembangan inovasi tersebut. Dan tentu saja partisipasi aktif dari pelaku keuangan digital, juga tentu dari pengguna, masyarakat Indonesia sendiri, untuk bersama-sama kita bisa menggunakan aplikasi, menggunakan layanan keuangan digital itu dengan bertanggung jawab. Dan tentu hal ini harus diikuti dengan adanya pengetahuan dan literasi yang mumpuni terhadap layanan keuangan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rifki. Dan sekali lagi terima kasih Pak Yogi, Bu Airin, Pak Rifki atas insight-nya. Bapak Ibu hadirin sekalian, penyampaian pandangan dari panelis ini menekankan bagaimana pentingnya kerjasama atau kolaborasi gitu ya, untuk dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang merupakan kunci dari peningkatan inklusi dan literasi keuangan masyarakat di Indonesia. Dan dengan demikian berakhir sudah sesi Fintech Talk siang dan sore hari ini. Mari kita memberikan virtual applause untuk seluruh panelis. Ada Bapak Yogi dari GoPay, Ibu Airin dari Bank Jago, dan Bapak Rifki dari Microsoft Consulting Indonesia yang telah berpartisipasi pada sesi Fintech Talk hari ini. Terima kasih banyak, dan waktu saya kembalikan ke Hana selaku MC. Wah, sungguh sangat menarik dan informatif sekali ya diskusinya. Insightful juga karena kita jadi tahu betapa dinamisnya sistem pembayaran di Indonesia dan juga progres dari inklusi keuangan yang semakin meluas dengan adanya ekonomi digital. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Aris yang telah memandu sesi diskusi panel kita dalam webinar siang hari ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Yogi, Ibu Irene, dan Bapak Rifki sebagai narasumber yang telah berbagi ilmu kepada kami semua. Juga tak lupa Bapak Aldi dan Bapak Arya yang sudah memberikan insight di awal acara. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita telah sampai di penghujung acara. Silakan kunjungi website www.bulanfintechnasional.com serta kunjungi Instagram kami di @fintechid atau @fintechid untuk mengetahui berbagai macam kegiatan Aftech. Acara hari ini juga bisa disaksikan kembali via channel YouTube Aftech di Asosiasi Fintech Indonesia. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pembicara, narasumber, dan juga moderator, Bapak, Ibu, dan Sobat Fintech yang juga telah mengikuti acara kita hingga selesai. Kami memohon kerjasama sekali lagi kepada Bapak, Ibu, dan juga Sobat Fintech untuk mengisi feedback form dengan memindai QR yang terlihat pada layar. Juga nanti Sobat Fintech juga bisa mensubmit feedback form dengan perhatikan layar Anda, karena nanti akan ada after submit response yang berisi kode dan link yang nantinya akan dapat Anda gunakan untuk meredeem e-certificate kegiatan hari ini. Jangan lupa juga untuk registrasi terlebih dahulu di www.bulanfintechnasional.com untuk meredeem e-certificate. Akhir kata, mohon maaf atas adanya kekurangan dan kesalahan yang tidak disengaja selama acara ini berlangsung. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di acara-acara Aftech selanjutnya yang bisa dilihat di media sosial Aftech. Pantun dulu yuk. Siang-siang jalan ke Ciwok. Sore-sorenya nonton Gadis Kretek. Terima kasih sudah ikut Fintech Talk. Yuk sama-sama jadi si paling fintech. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.
Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Aku habis download aplikasi GoPay loh, baru. Wow. Transfer kemana aja, langsung masuk. Wow. Terus ya, di aplikasi GoPay ini, transfer kemana aja gratis. Wow. 100 kali per bulan. Download aplikasi GoPay baru. Record